Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hadi Setiawan, biasa yang dipanggil Mohas. Di kali ini bangku sekolah kita buka podcast lagi di session yang kesekian kalinya di waktu selesai sekolah sih pastinya, biar kita semua lebih tenang dan terutama juga biar kita lebih fresh untuk menambah informasi kita dari SMK kita. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu juga. Tamunya nggak jauh-jauh dari sekolah Senopati. Ya, ini tamu kita dari siswa SMK Senopati. Dia di sekolah ini sudah kelas berapa ya? Kelas 11 kalau nggak salah. Kalau nggak salah kelas 11, dia pun jurusannya juga jurusan apa ya, saya juga lupa. Nanti aja lah biar kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan dia. Langsung saja saya panggil, inilah dia, Mas Fikar. Selamat datang Mas Fikar. Oke, selamat datang Pak, terima kasih. Ini bintang tamu kita guys. Dia posisi masih usia berapa Mas? Saya kisaran masih 16 tahun. Masih 16 tahun. Iya, Masih 16 tahun terlalu berarti cepat sepertinya saya ini. wah, harusnya kelas berapa berarti kalau 16 tahun? Harusnya masih 10 mungkin ya. Kelas 10. Oh. Ya untunglah, berarti ini kemarin itu ibunya Mas Fikar sekolahnya cepet nyepet. Oke. Ya gitu. Akhirnya makanya dia di usia 16 sudah kelas 11 ya Mas Fikar ya. Oke. Mas Fikar, kalau boleh tahu Mas Fikar, ini boleh panggilannya kan Mas Fikar. Lah, Ya. nama lengkapnya siapa Mas? Oh, kalaupun nama lengkap saya adalah Fikar Arif Maulana. Fikar Arif Maulana. Ya. Fikar Arif Maulana ini siswa Senopati kelas 11. Ya. Jurusannya apa? Saat ini saya mengambil jurusan di teknik sepeda motor sih Pak. Teknik sepeda motor, berarti yang disingkat TSM ya. Ya, Iya, singkatannya benar. TSM ya. Oke. TSM. Oke. Terus ini Mas, di TSM Mas Fikar ini kan sudah istilahnya sudah sekolah di Senopati ini sudah 1 tahun lebih ya. Karena habis kelas 10 ke kelas 11. Nah, kelas 11 ini kan anggapannya sudah mau 2 tahun. Mas dulu masuk di Senopati. Ini seperti apa? Karena pastinya kan waktu SMP itu kan bingung kan. Mas Fikar lulusan SMP mana, Mas? Kalaupun saya di SMP Negeri 2 Pak. SMP Negeri 2 mana? Itu di Kalanganyar tepatnya. Kalanganyar. Iya. Kalanganyar itu mana, Mas? Saya nggak tahu ini. Itu daerah untuk apa ya? Seperti industri perikanan gitu. Oh, tetap Sedati tapi. Tetap Oh, bagian dari Sedati. Sedati. Berarti di SMP 2 Kalanganyar Sedati ya. Ya, Berarti betul. itu. Nah, dulu waktu kelas 9 itu pasti kan bingung. Ya kan? Pasti kan sampai kan juga bingung, saya milih sekolah mana ya? Pasti kan gitu, ada pikiran gitu kan dulu. Wah, pasti itu Pak. Apalagi pada saat SMP itu kan Mm-mm. terbagi menjadi 2 yaitu pilihannya antara SMK ataupun SMA. Mm. Nah, dan di SMK pun juga ada banyak pilihannya juga. Bener ada jurusan ya Ah, berarti ya. itu Ya betul. jurusan ini itu pasti bingung kan juga pasti. Iya. Hmm. Lah kok bisa dulu milih di sini? Oh. Apakah karena orang tua ataukah memang dari niat sendiri ataukah hanya ikut-ikut temen? Nah ini biasanya kan anak-anak lain kan Mas ikut-ikut temen kan. Nah Iya. dari temen-temen akhirnya kepingin sekolah. Ya, Gimana itu betul. Mas kalau dulu? Kalaupun dulu rencana saya dari awal lulus SMP itu kan pastinya kita cari sekolah yang favorit lah tentunya. Favorit ya paling, pasti ya. paling terkenal lah Terkenal. ibaratnya. Oke. Setelah itu di sini saya kan tadi dikasih 2 opsi antara SMA ataupun Siapa yang ngasih SMK. pilihan opsi? Karena kan kita melanjutkan pendidikan itu Oh,
iya. mau memilih ke sekolah mana nih. SMK atau SMA itu Nah, kan. iya betul. Tuh dari situlah saya cobalah cari-cari pemahaman apa sih sekolah SMA itu, apa sih SMK itu. Nah, makanya Browsing nggak? nah iya itu sempet. Nah, dari browsing itu akhirnya bisa menentukan keputusan saya milih masuk mana nih, SMA ataupun SMK. Oh, Nah, gitu dan ya. pada akhirnya saya lebih tertarik ke SMK. Alasannya kenapa kok bisa tertarik SMK? Hasil dari browsing ya? Ya. Browsing set, ternyata, oh kok bagusan SMK lah, itu kok bisa gitu gimana dulunya mas? Nah, karena Ini gini. akan tertarik ini, mungkin nanti adik-adik yang kelas 9 mas ya, Ya pasti benar. dia kakak browsing dulu, oh ternyata perbandingannya SMA, SMK kayak gini, berarti oh karena mas Fikar ini ngasih tahu, oh SMK seperti ini, mungkin buat tambahan wawasan ya mas ya? Iya. Gimana Benar. mas? Kalaupun berdasarkan pemikiran saya dulu, kalaupun saya melanjutkan ke SMA, itu kan terus saya melanjutkan pendidikan, nanti jalurnya ke kuliah. Oh, berarti pikirannya dulu kalau saya SMA, saya harus kuliah gitu. Nah, ya. Oh. Nah, tapi kalaupun kita masuk SMA ini, SMK maksud saya, masuk SMK itu bisa dua opsi juga. Bisa melanjutkan kuliah maupun siap untuk bekerja. Oke, mantap mantap. Nah. Itu kalau di SMK ini menurutnya Mas Fikar loh ya guys ya. Iya. Menurutnya Mas Fikar itu kalau dia berpikiran kalau SMA, kalau saya mau SMA berarti saya harus mindsetnya harus kuliah. Iya, Gitu. melanjutkan pendidikan lagi. Tapi kalau untuk SMK berarti saya punya dua opsi nih, bisa langsung ke kuliah ataupun nanti juga bisa harus kerja. Nah, iya Opsinya betul. gitu. Bisa juga mas, tambahan ada 3 mas. Yang Tiga. satunya kayaknya berwirausaha. Oke, Iya. jadi bos. Waduh, sip. Masuk. Itu mas. Nah nanti ini mas kalau seumpama Mas Fikar tadi kan sudah punya gambaran seperti itu ya. Kalau SMA, oh, saya nanti gini. Kalau SMK pasti nanti saya punya 2 opsi. Lah, Iya. kok akhirnya bisa langsung milih SMK Senopati? Nah, itu sebenarnya Padahal kan SMK di Sidoarjo kan banyak. ya kan? banyak banget. Itu juga kisahnya juga panjang itu Wih. sebenarnya. Berapa episode ini? Waduh. Kayaknya mungkin kalau dibaca cerita, mungkin sekitar kalau novel mungkin berapa halaman kalau Iya, Pak. Waduh, ini sampai beberapa season mungkin, Nah, Pak. makanya. Gimana Mas ceritanya Mas? Singkat aja ya. Nah, singkat aja, nggak Sebenarnya, usah panjang-panjang. tentunya sekolah setelah kita dari lulus SMP pastinya seperti yang saya bilang ingin cari lanjut sekolah favorit yang paling bagus lah tentunya karena untuk pendidikan kita kan. Iya benar. Nah, itu saya awal coba-coba mana nih sekolah-sekolah negeri yang paling favorit. Nah, Itu tapi pernah diskusi sama orang tua? itu ya sempet Oh sempat diskusi. dibicarakan sama orang tua. Oh, dikasih opsi di sini loh ada favorit. Tapi kayak gini dengan jurusan ini kayak dikasih pemahaman lah intinya. Oh, iya, karena kan harus ada diskusi juga ya. Iya. Baik diskusinya itu sama teman ataupun sama orang tua itu kan harus pada diskusi betul. ya. Terus. Nah, terus karena di sini kan SMK yang saya inginkan kan lumayan jauh jujur kan. sebelum Senopati wis. Oh, sebelum Senopati. Iya. Oke. Kok bisa sampai milih Senopati? Wah, dulu jurusannya maunya kemana SMK-nya? Oh, maunya mungkin ke itu SMK perkapalan. Oh, maunya dulu ke perkapalan. Tapi kalau di Sidoarjo negeri ya berarti ya. Iya perkapalan. betul, itu SMK negeri itu kan juga lumayan favorit, yang minat juga banyak itu pada saat itu. Nah, pada saat itu karena sekolah itu penerimaannya ada beberapa sistem nih. Nah, dari semua sistem yang saya coba untuk masuk, nah itu saya belum berhasil. Oh, pernah ikut tes? Ya, Oh, ikut tes nggak nah, lolos waktu itu. coba mendaftar ke situ, tapi pada akhirnya ya gagal juga, tidak bisa masuk situ. Mungkin dari nilai dah atau gimana? Mungkin karena jumlah
keinginannya dari Oh, siswa-siswa peminatnya. itu ya, minat-minatnya kan banyak sekali sehingga benar. tergeser seperti itu. Nah, Oke. Terus selanjutnya selanjutnya kan di jurusan itu kan perkapalan nih. SMK perkapalan tentunya ya mungkin familiar dengan mesin-mesin kapal, interior kapal. benar. Nah, kok bisa saya kok ke Senopati tapi jurusannya TBSM. Nah, itu. Nah, saya masuk Senopati ini ya karena satu faktor jarak dari Oh, sekolah. berarti deket ya? Nah, ya itu lumayan deket. Jadi saya adalah satu gagasan yang mendukung saya masuk sini. Mas, ini saya agak sekrit ini, agak sekrit. Kalau di Sedati ya, Iya. kalau sekolah yang favorit, kan tadi kan bilangnya kan kalau sekolah pasti kan milihnya sekolah yang favorit ya kan? Iya, betul. Nah, kalau di Sedati menurutnya Mas Fikar berarti yang favorit itu sekolah mana menurutnya Mas Fikar? Kalaupun Sedati di sini hanya ada satu sekolah, Mana itu? yaitu SMK Oh, Senopati. guys, Iya. SMK Senopati, guys, ternyata di Sedati itu sekolah yang favorit itu katanya Mas Fikar, karena ini kan juga hasil riset kita dengan siswa-siswa lah. Ya. Ternyata adalah SMK Senopati. Tepuk Ya. tangan untuk SMK Senopati. Oke, lanjut Mas Fikar. Oke. Nah, lanjut setelah itu saya berpikir lagi, wah kemana lagi nih sekolah? Yang SMA kepinginan saya ya wis pokok ngambil jurusan di SMK gitu. Tapi di Senopati ini ada beberapa opsi jurusan. Bener, juga. di sini ada 5 jurusan ya. Nah, ya bener itu kan di Itu sini- bingung lagi ya. Nah, makanya itu. Pertama sudah tentukan wah dari SMA wis ya udahlah SMK gitu Oke, kan. Kemudian iya. masuk SMK jurusan lagi bingung lagi kan. Udah. Banyak sekali pilihannya ya Pak ya. Benar kalau di SMK emang banyak jurusan biar Hmm. apa sih karena yang namanya kan di dunia kerja kan ya nanti kan Iya. ada yang sepeda motor, ada yang mobil, ada yang perkantoran banyak makanya Iya, bingung betul. lagi akhirnya. Lah kok bisa kan ada 5 jurusan kan ya di Iya. Senopati. Tapi Mas Fikar ngambil wah saya cocok di TBSM lah kalau gitu atau TSM lah. Oke. Untuk keputusan saya dalam pengambilan jurusan ini sebenarnya karena faktor saat itu saya juga bingung kan. Wah, mau ambil jurusan apa ini? Banyak banget kan jurusannya. Nah, tapi pada saat saya mikir-mikir itu kan saya sambil main HP, buka-buka HP, cari referensi. Browsing itu. lagi. Oke. Iya. Ternyata guys, setelah nyari SMA, SMK, membedakan dulu ya, kemudian kembali lagi browsing lagi. Emang informasi kita itu banyak melalui internet ya, Mas ya? Iya, betul. Apalagi dunia sekarang kalau tanpa ada internet kayaknya sudah susah semua. Iya. Kayak nyari alamat aja susah ya. Apalagi kalau alamatnya alamat palsu. Waduh, itu beda lagi. Iya. Terus Mas siapa jurusannya tadi kok bisa TBSM? Nah, setelah saya itu kok mikir-mikir tambah bingung lagi. Bingung. Ya udahlah. Saya nggak cari lewat browsing tapi cari lewat media sosial Media gitu. sosial. Nah, media Apa waktu sosial. dulu? Waktu dulu Facebook? Instagram Oh, sih. Instagram. Iya, betul. Lah, Mas Fikar kebetulan punya Instagram juga? ada. Ah, bisa disampaikan Mas biar Waduh. nanti kalau teman-temannya tahu atau teman-temannya tahu Mas. Kalaupun untuk Instagram saya itu Vakum. akunnya Vakum. ya Oh, vakum. Waduh, eman. Ya nanti bisa ada yang like gitu loh. Mas. Waduh. Ada yang follow. Iya. Kalaupun dari Instagram itu saya pergunakan untuk ya cari-cari referensi terus melihat dunia luar gitu gimana. Nah, pada saat berada di Instagram itu ternyata saat itu ada posisi yang sedang tren, Apa itu yaitu trennya? tren-tren sepeda motor modifikasi seperti itu. Berarti Mas Fikar suka modif ini. Bisa dibilang lebih tertarik ke sepeda motor. Berarti suka otak-atik ya. Betul. Nah, pada saat itu anak-anak muda zaman sekarang kan pada lagi seneng-senengnya nih kayak main sepeda motor mau dimodif lah atau di model-model kayak gimana. Sesuai kreativitas itu. Nah, itu. Nah, saya berpikir wah kalau saya punya
berbakat di sini, ini peluangnya besar nih. Mm-mm. Ini kan Apalagi juga, peluang kerja. nah itu, ini juga banyak digandrungi oleh anak muda, Mm. tapi juga orang-orang yang apa ya, sudah tidak lagi muda mungkin ya. Jangan gitu bahasanya. Orang senior. Oh ya, Tua. senior gitu nggak mungkin butuh juga dengan keterampilan teknik sepeda motor ini, karena kan hampir apa ya, mayoritas orang Indonesia dalam satu keluarga itu mesti punya motor Mas untuk pasti ini transportasi. motornya ini kadang tuh satu rumah, kadang bila tiga gitu Nah, ya. seperti Ibunya itu. punya, ayahnya punya, kemudian anaknya punya, adiknya punya, bisa-bisa satu rumah 4 motor. Betul. Nah, itu dari situ, wah ini peluangnya lumayan besar nih kalau kita punya keterampilan di bidang jurusan ini. Nah, jadi oke lah, saya putuskan ambil jurusan ini juga buat pembelajaran. Oke. Jadi akhirnya harus menentukan pilihan, oh TBSM lah nanti atau TSM ya. betul. Oke. Dari TSM ini Mas, pasti kan Mas Fikar waktu SMP kan hanya taunya cuma otak-atik motor lah ya. Iya. Nah setelah masuk di TSM, ini kan Mas Fikar sudah kelas 11. Nah apa Mas yang didapat dari TSM? Oh, tentunya juga ilmu-ilmu dalam sebuah permesinan sepeda motor, terus kelistrikan ataupun body. Nah, itu semua itu dipelajari dalam jurusan ini. Jadi, jurusan ini itu mencangkup semuanya yang ada pada sepeda motor. Jadi, cocok banget untuk anak-anak muda yang tertarik dengan dunia motor nih. Berarti ini ya, pak bodi motor, kelistrikan motor, kemudian mesin-mesin. Nah, ini berarti di kelas 11 itu sudah diajarkan juga semuanya itu? Kita pembelajarannya secara bertahap sih Pak, karena dalam setiap materi itu benar-benar diulas lah sampai kita paham pada saat materi itu. Contohnya materi apa Mas? Contohnya seperti di materi permesinan mungkin. Permesinan. Langkah kerja dasarnya mesin itu seperti apa. Nah, kita diajari dasar-dasarnya dulu nih sebelum nanti tahu yang lebih lanjut, lebih besar lagi. Dasar-dasarnya itu berarti waktu kelas 10 ya? Nah, ya betul. Kalau kelas 11 gini, berarti sudah mulai tahu semua ya yang namanya mesin. Kerusakan mesin itu gini-gini tahu semua Mas ya? Apalagi di kelas 11 ini di SMK ada program praktik kerja lapangan. Berarti jadi sekarang kita magang lah sekarang. Nah, iya betul. Jadi kita nggak hanya belajar melalui teori, tetapi kita juga bisa praktekkan gimana aslinya itu. Berarti posisi sekarang magang ini. Ternyata di kelas 11 magang ya? Iya, betul. Magangnya kalau TSM di mana, Mas? Tentunya kalau di Senopati ini ya sudah bekerja sama dengan bengkel resmi Honda. Resmi Honda ini ya. Ya ini guys, ternyata Honda pun masuk Senopati. Iya, merek sekelas Jepang gitu sudah bekerja sama dengan SMK. Masuk. Berarti ini ya otomatis Mas Fikar ini spesialis AHAS. Betul. Di mana Mas magangnya Mas? Di AHAS. Kebetulan tempat nama magang saya itu di Poswaru. Di Aswaru. Iya, Aswaru. Sudah berapa lama di sana, Mas? Magangnya? Kurang lebih saya menjalani PKL itu 4 bulan. 4 bulan. Iya, karena programnya dari sekolah itu berapa bulan? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan kerja, ya. Iya. Praktek kerja. Jadi di kelas 11 ini, guys ya, biar kalian juga tahu. Di sini magang kalau TSM itu karena kerjasamanya dengan AHAS Honda MPM ya, itu pasti di AHAS, kemudian magangnya juga selama 6 bulan. Nah kalau seumpama kerjanya Mas Fikar bagus ya kan, di AHAS bagus, kemudian ada nggak dari AHAS itu istilahnya pengen memperpanjang, sampai jangan 6 bulan, 1 tahun aja, ada nggak gitu? Wah itu juga sering itu sering seperti itu ya, karena kalaupun apa ya, tempat-tempat seperti itu kan juga membutuhkan tenaga kerja anak muda.
Oh, berarti di bengkel itu ya kebanyakan anak-anak muda semua berarti. Nah, iya betul. Walah gitu ya. Ternyata di apa namanya di Ahas tadi sangat butuh sekali dengan anak-anak muda kayak Ya. anak-anak kayak Mas Fikar seperti ini. Itu sebagai mekanik ya. Ya. Kalau di Ahas itu Mas selama kendala pasti kan banyak tuh customer yang namanya datang Oh. ke bengkel itu yang megang atau yang memperbaiki motornya itu langsung dari Mas Fikar sendiri apa dari kepala bengkel nyuruh ayo Mas ini kerjakan atau gimana Mas kalau di prosedurnya lah prosedurnya. Oh, oke. Kalaupun di bengkel sendiri itu juga ada prosedurnya sendiri ya. Kan kita di situ sebagai anak magang tentunya anak magang. masih belajar dan butuh bimbingan juga. Oh. Nah, tentunya kita nggak langsung seenaknya nih dilepas kayak udah itu benerin kan enggak. Nah, Itu selama berapa bulan? itu selama menjalani kegiatan PKL itu. Saya kira gini, selama 1 bulan atau seminggu lah baru didampingi, kemudian wis los. Oh, enggak. Enggak kan? Kalaupun Enggak, ternyata. itu juga faktor kondisi juga bisa. Kalaupun merasa oke, anak ini sudah paham dan yakin untuk diberi tanggung jawab tersebut itu pasti nanti bisa. Oh gitu ya. Iya. Berarti langsung dilepas sama kepala Iya, bengkel itu karena ya. Oh, berarti sudah yakin dengan anak tersebut itu mampu untuk memperbaiki sepeda motor tersebut. Heeh. Mas Fikar pernah langsung dilepas gitu Mas Fikar? Oh, kalaupun itu mungkin dikasih pembelajaran terlebih dahulu sih Iya saya. kan di awal kan ya. Masih di awal ini saya karena kan ini juga berhubungan dengan customer kan. Customer. Tentunya kepuasan customer nomor satu ya nggak mungkin kan nanti hasilnya jelek terus komplain karena kan kita masih belajar juga nggak bisa kalau dituntut hasilnya bisa bagus sempurna. Nah, Tapi makanya masih didampingi ya meskipun yang ngerjakan Mas Fikar sendiri, kemudian tapi tetap didampingi di belakangnya. ada pengawasan dari pengawas mekaniknya. Oke. Mas Fikar, saran Mas buat nanti adik-adik yang mau kepingin masuk di SMK Senopati Mas, khususnya jurusan TSM Mas. Ayo Mas ajak gimana Mas? Ya mungkin di sini banyak nih anak-anak muda yang tertarik. Otak-atik ya. Nah, ya betul. Tertarik dengan dunia motor misalnya. Nah, itu sangat cocok sekali dengan jurusan yang ada di SMK ini, jurusan teknik sepeda motor. Nah, itu bisa sangat mensupport keinginan kita dengan ingin tahu dunia sepeda motor seperti apa dan di sini akan diberi materi pembelajaran seperti yang kita inginkan. Oke, sip. Terima kasih Mas Fikar. Oke. Untuk alumni SMP mana tadi? SMP 2 Sedati. 2 Kalanganyar Sedati ya. Ya. Kalanganyar Sedati, jangan lupa kalau kepingin ketemu Mas Fikar, silakan langsung masuk ke SMK Senopati. Itu saja Mas Fikar. Terima kasih untuk terima kasih, kehadirannya Pak. Mas Fikar. Iya. Mudah-mudahan nanti Mas Fikar kalau magangnya tetap rajin, kemudian kalau bisa direkrut Mas. Oke. Amin ya. Amin. Terima kasih Mas Fikar untuk hari ini dan sampai jumpa untuk rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan kalian nanti jangan bosan-bosan lihat podcast Bangku Kita, karena di podcast Bangku Kita ini informasi tentang sekolah apapun, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar, pasti ada semua di sini. Oke, sampai jumpa untuk kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bangku Sekolah SMK Senopati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.